Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyatri Maruf Pertiwi. Hari ini kita akan membuat Q&A sitostatika ya. Nah, jadi apa itu sitostatika? Sitostatika adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan sel dan digunakan sebagai obat anti kanker atau obat kemoterapi. Kemudian, apa saja golongan dari sitostatika? Sitostatika dibagi dalam beberapa golongan yang meliputi golongan alkylating agent, antimetabolitis, alkaloid, antibiotik, hormon, enzim, nitrosureas, dan juga agen yang lainnya. Kemudian apa saja macam dari golongan alkylating agent? Obat kemoterapi dari golongan alkylating agent antara lain meclorentamin, kemudian cyclophosphamid, ifosfamid, melphalan, dekarbazin, dan juga chlorambucil. Lalu golongan dari antimetabolitis antara lain ada cystosin arabinosid, 5-azacitidin, kemudian mercaptopurin, methotrexatat, dan 6-tioguanin. Lalu dari golongan plan alkaloid antara lain ada vincristin, vinblastin, VP16, dan juga VM26. Kemudian dari golongan antibiotik ada actinomycin D, doxorubicin, daunorubicin, dan bleomycin. Kemudian dari golongan hormon misalnya ada kortikosteroid yang biasanya prednisolon dan juga paraquat. Lalu dari golongan enzim ada L-asparaginase, dari golongan nitrosureas ada carmustin dan juga lomustin, dan agen lainnya ada hidroksiurea. Nah, kemudian apakah zat-zat ini bisa menimbulkan efek samping? Tentu saja efek sampingnya bisa muncul. Lalu apa saja efek samping yang mungkin muncul? Untuk efek sampingnya dari vincristin ada konstipasi, crampy abdominal pain, paralytic ileus dan juga cranial nerves. Kemudian ada gangguan sensoris, stomatitis, alopecia atau kebotakan, kerontokan rambut. Kemudian ada kelemahan otot dan juga neuralgia. Lalu untuk efek samping dari dexamethasone bisa meningkatkan glukokortikoid tapi menurunkan mineral kortikoid. Kemudian dapat mempengaruhi protein, karbohidrat, metabolisme lemak, dan juga dapat menyebabkan imunosupresan, osteoporosis, hipertensi, hiperglikemi, pseudotumor cerebri, dan juga miopati. Selain itu bisa menyebabkan adipositas dan juga Cushing syndrome. Lalu efek samping dari L-asparaginase adalah menimbulkan reaksi alergi seperti panas, menggigil, nausea dan vomitus, koagulopati, gangguan fungsi liver, lalu non-ketokoid hiperglikemi. Kemudian untuk methotrexat, efek samping yang dapat ditimbulkan adalah anoreksia, nausea dan vomitus, abdominal pain, diare, mukositis, dermatitis, leukopenia dan juga trombositopenia, dan juga gangguan liver atau hati. Kemudian efek samping dari daunorubicin adalah myelosuppresif, nausea dan vomiting, stomatitis, diare dan juga abnormalitas pada kulit seperti kemerahan, hiperpigmentasi kuku dan kulit, dan juga dapat menimbulkan alopecia. Nah, lalu untuk efek samping dari 6-mercaptopurin adalah gangguan fungsi hati, leukopenia, trombositopenia, anoreksia, nausea dan vomiting, kemudian stomatitis dan juga imunosupresif. Nah, kemudian bagaimana cara menangani efek samping yang muncul? Untuk penanganan efek sampingnya sendiri, dari sitostatika itu disesuaikan dengan efek yang muncul. Misalkan untuk efek yang paling sering adalah nausea dan vomitis atau mual dan muntah. Untuk menanganinya itu bisa menggunakan antiemetik atau anti mual. Misalkan metoclopramid, kemudian ondansetron dan juga dexamethasone. Karena itu dalam pemberian sitostatika itu biasanya menggunakan beberapa kombinasi, dan kombinasinya itu sudah meliputi anti efek samping atau untuk menurunkan efek samping yang muncul. Kemudian sebagai perawat apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebagai perawat kita harus bisa menerapkan SOP dengan benar.
bila ingin memberikan sitostatika pada anak. Kemudian tidak lupa memberikan edukasi pada orang tua atau keluarga dan mendampingi anak dan juga keluarganya saat pemberian sitostatika. Nah, SOP-nya bagaimana? Persiapannya untuk pemberian sitostatika, yang pertama kita harus menyiapkan inform konsen. Kemudian dalam administrasi itu kita harus memberikan bagaimana prosedur pemberiannya dan juga mengecek hasil labnya. Kemudian menyiapkan obat ataupun alatnya di ruangan tersendiri. Dan meja untuk obatnya itu dilapisi oleh bahan kedap air yang kemudian di atasnya diberi kertas penghisap air. Kemudian kita menyiapkan obat yang digunakan. Lalu obat-obatan emergensi seperti oksigen, epinefrin, kemudian antihistamin, kortikosteroid ataupun vasopresor. Kemudian kita harus menyiapkan IV cat yang cocok sesuai dengan anak yang akan kita berikan. Menyiapkan squid dengan cairan yang akan digunakan, lalu alat pelindung diri untuk kita seperti sarung tangan, skort, masker, kacamata ataupun baju khusus. Lalu persiapan dari perawatnya itu kita harus mengetahui prosedur nanti yang akan kita lakukan itu apa saja. Kemudian dalam memberikan sitostatika ini sebaiknya perawatnya bergantian, tidak menerus. Jadi perawatnya tidak akan merasa kelelahan, tidak akan diporsir terlalu banyak. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama kita harus mencuci tangan, memastikan bahwa tangan kita itu bersih. Lalu memilih area penusukan yang tepat. Kemudian lakukan dengan teknik aseptik untuk menjaga kesterilan dari obat yang akan kita berikan. Dan pastikan untuk menghindari kebocoran sarung tangan agar perawat atau tenaga medis itu tidak terpapar oleh zat sitostatikanya. Kemudian usahakan agar obatnya itu tidak ada yang tercecer. Bila ada yang tercecer, segera bersihkan dengan kertas penghisapnya. Lalu saat kita akan mengambil obat itu, pastikan wajahnya tidak terlalu dekat agar tidak terciprat dari obat yang akan kita berikan. Lalu berikan label pada squidnya disesuaikan dengan isi dari obatnya dan identitas pada anak yang akan kita berikan. Kemudian kita mulai masukkan obat kemoterapinya ke anak. Dan jangan lupa untuk selalu memonitor anaknya apakah nanti menimbulkan alergi ataupun ada efek samping yang muncul. Lalu seperti di depan tadi kita sudah membicarakan untuk mengedukasi keluarga. Bagaimana edukasi pada keluarga anak? Nah, yang pertama itu kita harus mengedukasi orang tua atau keluarga anak. Memberitahu bahwa terapi sitostatika ini harus rutin dilakukan sesuai dengan jadwal. Dan memberitahu apa saja efek samping yang mungkin muncul. Bila anak mengalami mual atau muntah saat di rumah, orang tua itu bisa memberikan makanan atau minuman yang dingin dan juga tidak terlalu berbau tajam agar bisa terminimalisir mual dan muntahnya. Selain itu, orang tua juga harus diedukasi agar anak tidak makan sembarangan, karena pada masa anak itu pasti menginginkan banyak makanan atau cemilan. Nah, makanan atau minuman tersebut itu harus dikurangi agar imunitas anak itu tidak menurun. Selain itu, memastikan untuk makan dan minuman yang bergizi dan juga mencukupi energi pada anak. Dan pastikan juga orang tua tidak perlu terlalu khawatir agar anak juga tidak menjadi khawatir. Gitu teman-teman yang bisa saya sampaikan Q&A tentang sitostatika. Apa itu sitostatika, golongannya, kemudian efek samping yang bisa muncul dan bagaimana untuk mengatasi efek sampingnya, kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai perawat, bagaimana prosedur pemberian yang benar, dan juga apa saja edukasi yang bisa kita berikan kepada orang tua anak. Sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.